Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 2, kami akan menampilkan yel-yel kami. Kami tunjukin kelompok paling keren, kelompok 2. Ketuanya Basa, nama anggotanya Randy, Novita, Jessica, yang terakhir namanya David. Singkat saja, kelompok 2 cinta PKN, kelompok 2 paham. Dimulai dari saya akan menjelaskan apa sikap dan tanggung jawab saya sebagai pelajar dalam perkembangan IPTEK. Yang pertama itu adalah memanfaatkan IPTEK dengan baik. Di mana sikap saya pada hal ini adalah mengedukasikan kepada orang-orang di sekitar saya untuk menghindari dampak negatif dari IPTEK. Yang kedua itu adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk mempelajari dan memahami IPTEK. Dan tanggung jawab saya pada hal ini yaitu menggunakan IPTEK untuk kepentingan bersama dan tidak egois. Yang kedua itu adalah meningkatkan kreativitas dan juga inovatif. Di mana sikap saya pada hal ini yaitu berpikir kritis untuk menciptakan inovasi dan ide-ide yang baru yang dapat bermanfaat bagi orang-orang sekitar dan bagi perkembangan IPTEK. Yang kedua itu adalah mengembangkan kemampuan, tanggung jawab, dan mengevaluasi hasil dari proses untuk mengembangkan ide-ide yang baru. Yang ketiga itu adalah terbuka dan fleksibel terhadap perkembangan IPTEK. Di mana sikap saya pada hal ini, jika ada perkembangan IPTEK yang baru, maka saya akan menerimanya secara terbuka. Yang kedua itu, jika berdampak buruk bagi saya, maka akan segera saya hentikan. Yang kedua itu tanggung jawab, di mana tanggung jawab saya pada hal ini yaitu mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk memanfaatkan IPTEK. Yang kedua itu mengikuti perkembangan IPTEK yang terbaru, tetapi juga harus memahami implikasinya. Selanjutnya adalah memilih sikap selektif. Nah, sikap selektif yang saya pilih adalah sikap selektif yang ketiga, di mana alasan yang paling utamanya itu adalah menghindari dampak negatif, di mana kita tidak bisa menghindarkan diri dari hal atau kemungkinan yang belum terjadi di masa depan. Maka sebaiknya kita tidak hanya mengikut arus. Dalam hidup ini kita tentunya harus selalu selektif dalam segala hal, karena hal-hal itu dapat meminimalisir hal negatif yang akan terjadi pada kita. Contoh kecilnya itu yaitu adalah judo atau judi online, di mana orang-orang menerima perkembangan dari IPTEK tetapi malah menggunakannya ke dampak negatif, yaitu berjudi, di mana judi ini bisa menimbulkan efek kecanduan. Dan dari beberapa kasus judi online itu akan lebih banyak memicu kerugian, di mana mungkin saja modal yang digunakannya itu adalah uang saku, uang keluarga, atau bahkan uang pinjaman. Itu akan menyebabkan kerugian dan bisa membuat stres atau mungkin bisa saja bunuh diri karena terlilit utang dan menyulitkan keluarga. Nah, berikut ini ada beberapa cara untuk menghindarkan diri dari dampak negatif dari perkembangan IPTEK. Yang pertama itu yaitu adalah mengevaluasi resiko. Yang kedua itu menggunakan teknologi dengan bijak. Yang ketiga itu meningkatkan pengetahuan terhadap IPTEK. Dan yang terakhir adalah menghindarkan diri terhadap ketergantungan IPTEK. Juga saya ingin menjelaskan tentang pendapat saya mengenai sikap dan tanggung jawab saya di era perkembangan IPTEK. Yang pertama yaitu tetap menjaga nilai moral. Di mana kita ketahui dengan perkembangan IPTEK ini orang-orang mulai melupakan harus bersikap moral terhadap sesamanya. Sebagai contoh kecilnya, orang-orang mulai tidak mempedulikan manusia dan tidak menyetarakan keadilan sosial sesama manusia. Yang kedua, tetap menjaga nilai agama. Di era perkembangan IPTEK, nilai agama mulai pudar karena orang-orang mulai sibuk dengan perkembangan IPTEK yang ada. Maka tanggung jawab saya tetap menjaga nilai keagamaan yang akan menjadi fondasi utama untuk perkembangan IPTEK. Yang ketiga ialah tetap menjaga nilai kemanusiaan. Di era perkembangan IPTEK, manusia mulai lupa
kesederajatan manusia lainnya. Di mana manusia mulai sangat tidak peduli dengan manusia lain, atau bisa dibilang manusia mulai semena-mena dengan manusia yang lain karena perkembangan iptek yang berbeda-beda. Selanjutnya saya memilih sikap selektif yang ketiga. Dengan sikap selektif yang ketiga membuat saya lebih memilih yang baiknya saja dibandingkan yang buruk di era perkembangan iptek ini, karena banyak hal yang buruk tetapi ada juga yang baik. Maka dari situ saya memilih yang baiknya saja. Saya akan menjelaskan pendapat saya tentang sikap dan tanggung jawab saya sebagai seorang pelajar dalam perkembangan atau penggunaan iptek. Yang pertama, menggunakan iptek sebagai sarana membangun negeri, yang dimana yang pertama itu meningkatkan keterampilan, yang kedua meningkatkan akses pendidikan, yang ketiga meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan akses ke sumber daya pendidikan yang berkualitas, dan yang kedua menghargai pentingnya iptek dalam mempermudah kehidupan sehari-hari, yang dimana alasannya itu juga yang pertama meningkatkan keterampilan, yang kedua meningkatkan kreativitas, yang ketiga meningkatkan kesadaran tentang pentingnya iptek dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga menghargai iptek untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang dimana juga alasannya yang pertama kesadaran lingkungan, yang kedua meningkatkan efisiensi energi, dan yang ketiga meningkatkan pengelolaan sumber daya dalam menyediakan sistem pengelolaan yang lebih efektif dan efisiensi. Yang terakhir, sikap selektif, yang dimana mengurangi resiko dengan menyadari aspek negatif dari kemajuan iptek daripada membantu mengurangi resiko yang terkait dengan penggunaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendapat saya tentang sikap dan tanggung jawab saya sebagai pelajar dalam perkembangan dan penggunaan iptek, yaitu yang pertama, memanfaatkan teknologi sebagai pencegahan. Sikap saya yaitu bersikap bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan iptek agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Tanggung jawab saya menggunakan teknologi untuk tindakan yang tidak diinginkan. Kedua, mempelajari iptek dengan baik agar tidak disalahgunakan. Sikap saya yaitu memiliki rasa ingin tahu untuk mempelajari iptek lebih dalam. Tanggung jawab saya yaitu memberikan informasi dan pengetahuan tentang iptek kepada orang lain. Yang ketiga, meningkatkan inovasi dan kolaborasi dengan orang lain. Sikap saya yaitu bersedia untuk berkolaborasi dengan orang lain. Tanggung jawab saya yaitu meningkatkan kemampuan diri. Yang kedua, sikap selektif yang saya pilih yaitu nomor 3. Alasan saya memilih, dengan hanya memilih aspek positif dari kemajuan iptek, kita dapat memaksimalkan manfaat yang diperoleh tanpa terpengaruh oleh dampak negatifnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai soal nomor 1, yaitu sikap dan tanggung jawab terhadap kemajuan iptek. Sikap saya sebagai remaja yang terpelajar, saya harus mampu memfilterasi konten yang ada di media sosial dan bertanggung jawab atas apa yang sudah saya tonton. Dengan memfilterasi konten-konten yang ada di media sosial, kita mampu menarik garis besar untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita sebagai siswa yang terpelajar. Alasan saya memiliki sikap selektif. Dalam bermedia sosial kita harus melakukan sikap selektif, karena jika sebuah konten tidak kita saring dengan konten yang tidak bermanfaat atau tidak membangun, kita mendapatkan wawasan yang terjadi sebagai bumerang kepada kita. Semisal konten-konten berbagi di media sosial kebanyakan menimbulkan sikap ketergantungan kepada pemberi giveaway atau memberikan giveaway, sehingga kita lebih sebagai pelajar kita harusnya memilih tontonan yang dapat membangun seperti kebangsaan atau bahkan tontonan yang dapat menambah pengetahuan kita dalam bernumerasi. A few moments later. Sekian dari presentasi kami. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat bagi orang-orang yang akan menontonnya. Jika ada kesalahan kata dalam presentasi kami, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Last but not least, Ubur-ubur ikan lele. cakep! Jangan lupa like, comment, share, and subscribe le. Yeay!